fi qulubihim, di dalam hati-hati mereka terdapat penyakit. Dan bila penyakit ini tidak disembuhkan, maka akan menjadi bertambah-tambah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wala haula wala quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah tarawih yang dimuliakan Allah, kembali kita berkesempatan untuk bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan kekuatan, kemauan, keikhlasan untuk melaksanakan ibadah Ramadan yang baru saja kita selesaikan hari ini, dengan harapan semoga selanjutnya kita dapat melaksanakan ibadah ini dengan lebih baik dan lebih baik lagi. Kemudian kita panjatkan salam dan salawat kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mendapat amanah untuk menyampaikan risalah Islamiyah kepada umatnya. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah tarawih yang dimuliakan Allah, dalam menjalani kehidupan seringkali kita bertemu dengan hal-hal yang menyenangkan, menggembirakan. Tapi kadang-kadang kita pun akan menjumpai masalah-masalah yang membuat kita tidak senang, yang membuat kita khawatir, yang membuat kita gelisah. Sehingga hidup kita, kalau dalam istilah bagaikan roda pedati, kadang di atas dengan kegembiraan dan kesenangan, kadang di bawah dengan kesedihan dan kegelisahan. Dalam kaitan ini ada beberapa hal yang diungkapkan Al-Quran yang terkait dengan masalah-masalah tersebut. Dalam hal yang menggelisahkan, tidak kita senangi, Allah mengungkapkan dalam berbagai ayat ada unsur, yaitu khauf, takut. Kita sering mengalami ketakutan. Bisa jadi takut dari sesuatu yang membahayakan, atau takut dari sesuatu yang menyebabkan kita tidak nyaman. Misalnya ketika ada keluarga membersihkan tempat sampah, tiba-tiba dalam bak itu ada ular. Nah, ini tentu menimbulkan rasa takut. Ada pula ketakutan itu karena tidak mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Dalam Al-Quran dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala sering menguji kita dengan ketakutan karena kelaparan dan lain sebagainya. Nah, ini merupakan unsur-unsur yang memberikan kita ketidaknyamanan. Kemudian yang kedua adalah kesedihan. Sedih. Kenapa sedih? Bisa jadi sedih karena terlibat pada masalah yang tidak menyenangkan. Bisa jadi sedih
karena ada salah satu anggota keluarga yang mengalami sakit parah. Bisa jadi sedih karena ada di antaranya yang bertengkar, entah dengan saudaranya, entah dengan tetangganya, sehingga hal ini membebani batinnya dan dia pun menjadi sedih. Nah, ini sering kita alami hal-hal yang seperti ini dan membuat hati kita kurang nyaman. Kemudian yang ketiga adalah apa yang disebut usrun. Usrun itu artinya kesulitan. Kita pun seringkali menjumpai kesulitan dalam kehidupan kita. Bisa jadi kesulitan karena timbul masalah di kantor. Bisa jadi kesulitan karena terlibat sesuatu dengan tetangga. Bisa jadi kesulitan karena merasakan ada hal-hal yang menghalangi karir atau yang menjadi kendala dalam perjalanan hidup sehari-hari. Dengan demikian, kesulitan juga merupakan salah satu hal yang membuat kita selalu dalam kondisi tidak nyaman. Kemudian ada hal lagi yaitu sakomun. Sakomun itu artinya penyakit. Kita seringkali pula menderita sakit. Dalam Al-Quran, sakit itu diungkapkan ada 3 macam. Yang pertama adalah sakit jasmani. Sakit jasmani itu adalah penyakit yang menyerang, yang menimpa badan kita. Bisa jadi lecet, bisa jadi flu, bisa jadi diabetes, bisa jadi gagal ginjal. Nah, itu semuanya merupakan penyakit jasmani. Kemudian yang kedua adalah penyakit jiwa. Penyakit jiwa itu tadi itu meliputi kesedihan, kegelisahan, kekhawatiran, ketidaknyamanan. Ini merupakan penyakit jiwa. Ketika bapak-bapak mengetahui bahwa putrinya sampai jam 12 malam belum pulang, maka akan timbul kegelisahan. Kemana ini anak? Tidak memberitahu, tidak ada informasi. Padahal tadi pamitnya sekitar jam 8 atau jam 9 sudah pulang. Tapi sampai jam 12 ternyata belum muncul. Maka di situ timbul kekhawatiran. Disinilah awal jiwa yang sedang sakit tapi masih dalam tahap yang ringan. Penyakit jiwa yang berat itu bisa dengan munculnya depresi, tekanan mental, sehingga kalau ini tidak segera disembuhkan bisa jadi akan mengganggu saraf-saraf dalam jasmani dan mengakibatkan orang itu tidak dapat berpikir secara lurus lagi. Dalam bahasa kita sehari-hari dikatakan bisa jadi dia akan menjadi gila. Baik gila yang tidak membahayakan maupun gila yang membahayakan. Yang tidak membahayakan artinya tidak reaktif, tidak ngamuk dan lain sebagainya. Tapi daya pikirnya, daya akalnya sudah tidak lurus dalam menalar, dalam merespon segala sesuatu. Dan penyakit ketiga itu disebut penyakit hati. Dalam Al-Quran Allah mengungkapkan fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun walahum adzabun alimum bima kanu yakdzibu. Fi qulubihim, di dalam hati-hati mereka terdapat penyakit. Dan bila penyakit ini tidak disembuhkan, maka akan menjadi bertambah-tambah. Nah, ini berbicara atau ayat ini berbicara tentang orang munafik
yang senang sekali mengungkapkan sesuatu yang berbeda dari apa yang dirasakan dalam dirinya, sehingga akhir kalimat tadi walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun, mereka akan mendapatkan azab yang sangat pedih karena kebohongan mereka. Nah, di antara penyakit hati adalah senang berdusta, dengki, takabur, syirik, itu merupakan penyakit-penyakit hati yang juga harus disembuhkan. Nah, kemudian bagaimana menyembuhkannya? Dalam Al-Quran salah satu ayat mengungkapkan alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ini kiat pertama untuk menghilangkan segala macam yang mengganggu kenyamanan hati kita. Di situ diungkapkan orang-orang yang beriman itu adalah yang hatinya tenang karena selalu berzikir kepada Allah. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Kemudian potongan ayat selanjutnya ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah, dengan selalu berzikir kepada Allah maka hati akan menjadi tenang. Nah, kenapa demikian? Berzikir itu secara sederhana maknanya adalah mengingat dan mengungkapkan sesuatu yang kita tuju. Ketika hal ini ditujukan zikrullah, berzikir kepada Allah, maka yang diingat adalah Allah dan sifat-sifatnya. Yang diucapkan pun Allah dengan segala hal yang layak ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seringkali dzikir tadi diungkapkan bisa dengan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini bisa kalimat zikir yang sederhana. Bisa pula zikir tadi diungkapkan dengan astaghfirullahaladzim. Ini juga merupakan kalimat zikir yang sederhana. Nah, dalam kaitan ini, ketika zikir tadi hanya diucapkan, itu akan memberikan kita hadiah. Hadiahnya apa? Adanya ketenangan hati. Selalu berzikir subhanallah walhamdulillah, ada ketenangan hati. Tetapi hadiah ini akan meningkat bila kita fahami makna zikir tadi. Sehingga ketika kita mengucapkan subhanallah, maha suci Allah. Kemudian selanjutnya, kalau Allah itu maha suci, pasti Allah tidak menyenangi orang-orang yang mengotori dirinya, yang menodai hatinya dengan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan tuntunan Allah. Sehingga kalimat subhanallah juga menjadi peringatan bagi kita. Allah maha suci, tentu Allah hanya ingin melihat makhluknya, mengetahui manusia-manusia muslim ini selalu berbuat hal-hal yang mengarahkan mereka pada kesucian. Bila dipahami ini, maka kesadaran tadi akan menuntun kita untuk melakukan hal-hal yang suci. Nah, disinilah sebetulnya zikir tadi akan meningkat dari sekedar mendapatkan hadiah, meningkat menjadi mendapatkan hidayah. Sehingga zikir bisa hanya memberikan hadiah ketenangan hati, tapi dapat pula memberikan hidayah kepada kita
dalam rangka melakukan sesuatu untuk meluruskan apa yang harus dikerjakan. Ketika mengingat Allah, subhanallah, walhamdulillah. Walhamdulillah artinya apa? Segala puji bagi Allah. Ini adalah ucapan syukur. Sehingga di sini akan menuntun kita, kenapa manusia harus bersyukur kepada Allah. Paling tidak akan terdetik karena Allah dengan keagungannya, dengan kekuasaannya telah menciptakan kita. Maka sebagai return, sebagai timbal baliknya, kita mesti mensyukuri apa yang telah diciptakan Allah untuk kita. Ketika ada ayat dalam surat Al-A'la, Sabbihisma rabbikal a'la, pujilah Tuhanmu yang maha tinggi. Maka ayat kedua itu kalau kita pahami maknanya, Alladzi khalaqa fasawwa, Allah yang telah menciptakan apa? Semua yang ada. Fasawwa, kemudian ciptaan itu disempurnakan. Apa makna ini? Makna ini artinya mengisyaratkan kita yang termasuk makhluk yang diciptakan Allah pada awalnya pun merupakan makhluk yang tidak sempurna. Mana buktinya? Buktinya ketika seorang ibu melahirkan anak, sudah bisa apa anak itu? Nggak bisa apa-apa. Bisakah dia bicara? Nggak bisa. Bisakah dia bernalar? Berpikir pakai, sudah punya akal belum? Sudah. Sudahkah akalnya bisa digunakan? Belum. Bisakah dia berjalan? Tidak. Ini artinya kita semua saat dilahirkan merupakan makhluk yang belum sempurna. Itulah pesan Allah tadi. Khalaqa, setelah diciptakan, fasawwa, kemudian sedikit demi sedikit disempurnakan sehingga menjadi seperti bapak-bapak sekarang ini. Apakah bapak-bapak ini sudah sempurna? Belum. Masih terus menuju ke arah kesempurnaan. Apalagi anak, apalagi remaja, biarpun mereka punya keahlian, tetapi masih belum sempurna. Masih menuju ke arah kesempurnaan. Nah, ini sesuatu yang kalau kita pahami, maka kita akan sangat bersyukur. Sebab sampai saat ini kita masih diberikan kekuatan, diberikan kemampuan untuk menyempurnakan diri. Menyempurnakan jasmani dengan mengkonsumsi makanan-makanan yang dapat menguatkan badan kita. Makanan seperti apa? Allah mengisyaratkan dalam salah satu ayat, ya ayyuhan nas kulu mimma razaqnakum halalan thayyiban. Apa artinya? Wahai seluruh manusia, makanlah, ambillah, gunakanlah apa yang kami rezekikan, tetapi pilihlah yang halal dan yang baik. Nah, ini tuntunan Allah. Kenapa ini? Karena makanan yang halal yang baik itu akan memberikan kekuatan pada jasmani kita. Sedangkan makanan yang haram pasti akan memberikan dampak negatif bagi badan kita. Nah, kalau kita ikuti tuntunan ini, maka fasawwa, tahapan untuk menyempurnakan jasmani kita akan dapat diraih secara bertahap. Jangan untuk akal kita bagaimana menyempurnakannya? Dengan belajar, dengan membaca, dengan mengikuti pelajaran perkuliahan atau sekolahan. Ini menyempurnakan akal kita.
Orang yang tidak belajar dengan orang yang selalu belajar pasti pengetahuannya berbeda. Pasti cara berpikirnya tidak sama. Nah, ini menyempurnakan akal. Bagaimana menyempurnakan hati? Dengan selalu menikmati keindahan, menyadari adanya hal-hal yang telah diciptakan Allah. Maka di sini hati akan merasa ini dalam rangka melatih hati kita. Fasawwa, ini kita yang lakukan. Sehingga ayat ketiga lebih penting lagi. Walladzi qaddara fahada. Dan Allah pula lah yang telah menetapkan takdir-takdir kita. Hari ini apa takdir kita? Datang ke masjid, sholat jamaah. Ini takdir Allah. Ketika Allah kita yakini maha baik, maka takdirnya pasti yang terbaik untuk kita. Ketika orang diberi sakit, sakomon tadi, maka itulah takdir Allah. Dan itu pasti pilihan Allah yang terbaik untuk dirinya. Walaupun dia menderita, walaupun dia dalam keadaan sakit, tetapi itu yang terbaik. Kenapa? Dengan sakit itu dia bisa merasakan hal-hal yang tidak enak dan akan ingat, kalau saya sehat, kemudian alangkah nikmatnya. Kadang-kadang teringat, aduh, ketika saya sakit baru terasa nikmatnya kalau sehat. Bisa berjalan ke sana kemari, bisa mengkonsumsi makanan yang disukai, tapi sekarang semua dibatasi. Nah, di situ terbayang pula, kadang-kadang ketika sehat dia melakukan hal-hal yang tidak baik. Begitu sakit dia teringat, kenapa? Ketika sehat tidak saya gunakan waktu untuk kebaikan. Sehingga disitulah ada ungkapan orang-orang yang sakit, hakikatnya dia sedang mengurangi dosanya. Dia ingat segala perbuatan buruk yang telah dilakukannya, sehingga ketika sakit ada kesadaran. Bisa jadi akan muncul, kalau saya sehat, saya akan meninggalkan semua itu. Saya akan isi sebagai gantinya dengan kebaikan-kebaikan. Dan Allah pun mengingatkan, innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghilangkan, akan menghapus keburukan-keburukan yang pernah dikerjakan. Nah, inilah tuntunan Al-Quran yang pertama. Tuntunan kedua, sebagaimana diungkapkan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fussilat ayat 30. Innal ladzina qalu rabbunallah summastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adu. Sesungguhnya orang yang menyatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian istiqomah dia, meneguhkan hatinya untuk meyakini Allah yang Esa, maka di situ segala ketakutan, kesedihan akan hilang. Tatanazzalu alal malaikah alla takhafu, khauf tidak lagi bersemayam di hatinya, wala tahzanu tidak lagi sedih, bahkan diganti dengan yang menyenangkan, wa absiru bil jannatil lati kuntum tu'adu. Inilah tuntunan Al-Quran yang dapat kita jadikan panduan ketika datang ketakutan, datang kesedihan, datang kesulitan, datang penyakit, karena semua itu ujian Allah bagi kita, sehingga kita pun akan dapat meneladani Rasulullah SAW, mengikuti tuntunan Allah dalam
mengatasi semua hal yang menimpa kita. Insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.